Oke, baiklah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang chemical kinetic bersama aku, Vela Listiawati, dan juga rekan aku, Ayahuddin. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya. Berikut merupakan our outline today kita pada kali ini, yaitu ada check-in, ada theories of chemical reaction, ada integrated laws, ada reaction approaching equilibrium yang bakal dijelaskan oleh aku. Selanjutnya ada the Arrhenius equation, reaction mechanics, example of reaction mechanics, dan juga check out yang akan dijelaskan oleh partner aku. Mungkin kita check in dulu nih. Buat teman-teman, boleh banget untuk jawab. Check in ini adalah sebuah pertanyaan sebagai pemanasan kita sebelum kita berlanjut ke pelajaran yang lebih serius gitu. Oke, check innya itu adalah What do you know about chemical kinetic? Mungkin bisa dijawab aja ya teman-teman. Oke. Chemical kinetic itu atau kinetika kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi. Suatu eksperimen itu menunjukkan bahwa laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi reaktan. Dalam beberapa kasus, dengan cara yang khas yang dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial yang dikenal dengan sebagai hukum laju. Oke, mungkin kita langsung aja untuk lebih memahami nih. Kita langsung aja ke topik 17A, yaitu mengenai the rest of chemical reaction. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih, apa sih divisi dari reaction rate itu atau laju reaksi. Laju reaksi itu secara sederhana merupakan perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk dalam setiap satuan waktu. Laju reaksi biasanya itu dilambangkan dengan V. Mungkin kita bisa langsung aja ke persamaan A plus B menjadi C plus D. Nah, A plus B ini bertindak sebagai reaktan dan C plus D ini bertindak sebagai produk sehingga dapat kita tuliskan persamaan yang di bawah ini ya teman. Nah, itu dapat kita tuliskan DC per DT sama dengan konsentrasi D dibagi dengan DT sama dengan minus konsentrasi A per DT sama dengan minus konsentrasi B dibagi dengan DT. Nah, di sini kita juga bakal mempelajari tentang hukum laju reaksi, yang mana hukum laju reaksi itu rumus umumnya itu adalah V sama dengan QI dikali konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Nah, di sini kenapa kita pakai Q kecil? Kenapa kita pakai K kecil, nggak pakai K besar? Nah, K besar itu kan untuk menyatakan kesetimbangan, sedangkan di sini pada hukum laju reaksi, K itu merupakan uh, konstanta laju, sehingga untuk membedakannya pakailah K kecil gitu. Oke, mungkin kita bisa next. Nah, di laju reaksi itu terdapat dua laju reaksi, yaitu sesaat dan juga rata-rata. Nah, laju sesaat itu hanya dalam waktu tertentu saja. Dapat kita lihat pada gambar yang A, itu laju laju reaksi yang sesaat itu sama dengan minus konsentrasi A dibagi dengan DT sama dengan min slope. Slope itu merupakan garis merah yang ada di gambar. Nah, untuk laju rata-rata itu merupakan laju yang mana terdapat sehingga persamaannya itu dapat kita tulis sebagai bisa dilihat di gambar yang B, yaitu delta B sama dengan konsentrasi akhir dikurang dengan konsentrasi awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Nah, untuk example-nya ini ada sebuah reaksi yang mana A,
A kecil, A kecil, A kecil, A besar ditambah dengan B kecil, B besar itu menjadi M kecil, M besar ditambah N kecil dan N besar. Nah, yang mana A, 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 A kecil, B kecil, M kecil, dan N kecil itu bertindak sebagai koefisien. Sehingga dapat kita tulis sebagai persamaannya di bawah ini. Mungkin kita bisa next lagi ya. Eh, oke, oke. So, oke, kita next ke reaction order. Nah, reaction order atau order reaksi itu merupakan kuantitas yang ditentukan secara eksperimental dan didefinisikan sehubung dengan reaktan sebagai pangkat eksponen dari konsentrasi reaktan yang laju reaksinya berbanding lurus. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sampingnya, itu konsentrasi itu berbanding lurus dengan waktu. Mungkin kita bisa next lagi. Nah, ini merupakan persamaan reaksi order jika kita masukin ke hukum laju. Itu dapat kita tuliskan V sama dengan KR dikali konsentrasi A pangkat A kecil dikali konsentrasi B pangkat B kecil. Yang mana A kecil, B kecil itu merupakan pangkat reaksi atau bisa kita sebut sebagai eksponen. A plus B plus C itu merupakan jumlah order individualnya. Ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yaitu yang pertama tuh ada sifat reaktan, yang kedua ada konsentrasi reaktan, yang ketiga itu ada suhu, yang keempat itu ada luas permukaan reaktan, dan yang kelima itu ada katalis, dan terakhir itu ada radiasi. Nah, ini ada example question. Mungkin teman-teman mungkin bisa langsung aja kerjain selagi saya juga ngerjain. Itu pertanyaan tuh adalah the iodide ion reacts with sulfate ion in the reaction. Nah, nah, dalam pertanyaan ini yang dia tanyain itu adalah laju reaksi dari SO4 dan juga dari iodidanya. Nah, di sini aku coba jawab ya. Kan di sini reaksinya itu 10, eh salah, maaf, salah ya guys. Nah, di situ kan ada, nah di sini tuh ada reaksi kayak gini. Maaf, maaf. Mungkin teman-teman bisa sambil ngejain juga ya. 3. Mohon maaf ya teman-teman kalau tulisan saya sangat-sangat jelek. Nah, jadi kan udah ada persamaan kayak di sini kan. Nah, kita langsung masuk aja nih. Yang diketahui itu merupakan laju reaksi dari SO3. Jadi, coba kita tulis di sini. Laju reaksi dari SO3 itu merupakan 2,4 dikali 10 pangkat 4. Nah, untuk mencari laju reaksi dari iodida itu dia dapat dibandingin saja dengan minus 1/3
Satu per tiga ini merupakan koefisien dari SO3-nya. SO3 sama dengan laju reaksi dari iodida. Sini, sini aja ya. Oke. Em, tuh. Kita langsung tulis saja laju reaksi dari SO3 itu kan 2,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, V1 pangkat jadi iodi, laju reaksi dari iodida itu merupakan 0,8 dikali dengan 10 pangkat 4. Lihat teman-teman. Nah, eh, laju reaksi dari iodida kan udah dapat. Selanjutnya kita cari laju reaksi dari SO4-nya. Nah, di persamaan di atas itu dapat kita ketahui bahwasannya koefisien dari SO4 dan juga SO3 itu sama. Jadi laju reaksinya itu juga sama, yaitu 2,4 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat min 4. Maaf ya kalau tulisan saya jelek. Oke, kayak gitu ya teman-teman jawabannya. Mungkin kita bisa next dulu ya. Nah, kita langsung aja ke topik yang kedua yaitu tentang integrated loss. Nah, di sini kita dapat di sini kita langsung aja ke zero order reaction atau eh, order reaksi nol. Artinya apa? Artinya itu adalah laju reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi dari reaktan. Yang mana di sini kita dapat hukum laju itu dapat kita tuliskan sebagai V sama dengan QA dikali dengan konsentrasi A. Sehingga dapat kita tuliskan dengan konsentrasi A dibagi dengan DT sama dengan min QA konsentrasi A pangkat nol. Nah, kenapa pangkat nol? Karena di sini kita belajar tentang reaksi order nol. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi A ini, kita tuh dapat selesaiin dengan sistem ikat integral. Nah, di sini aku coba tulis ya. Mungkin di sini. Aku coba tulis ya, teman-teman. Eh, karena di sini apapun yang dipangkati dengan nol hasilnya itu satu, pasti satu, maka di sini kita dapat langsung tulisin saja dengan sini ya. D A sama dengan per DT sama dengan min KR. Nah, untuk mencari konsentrasi dari A ini, kita dapat mencarinya dengan sistem integral. Jadi di sini kita integralin A dari konsentrasi A dengan konsentrasi A0. D A min QR integral dari DT-nya. Jadi, DT di sini kita pindahin ke sini. Selanjutnya, setelah kita integralin, kita dapat sini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Setelah kita integralin, kita dapat
konsentrasi A, integral terhadap A, nah, sama dengan integral QA. Integral dari dt itu kan adalah T terhadap T. Nah, berarti integralnya sesuai dengan hukum integral, berarti konsentrasi A dikurangi dengan konsentrasi A0 itu sama dengan min QA kali T sama dengan konsentrasi A 0 dikurang QA kali T. Mohon maaf ya teman-teman kalau tulisan saya kurang jelas. Jadi, untuk mencari konsentrasi A itu kita dapat mencarinya dengan persamaan konsentrasi A sama dengan konsentrasi awal dikurang dengan QA dikali dengan T. Oke, mungkin kita bisa next dulu. Nah, selanjutnya itu ada first order reaction atau order reaksi satu. Yang mana reaksi order satu itu merupakan reaksi-reaksi yang lajunya berbanding langsung dengan konsentrasi reaktan, yaitu apabila N itu adalah satu. Sehingga di sini kita dapat tuliskan sebagai konsentrasi A per dt sama dengan konsentrasi min Qr konsentrasi A pangkat dengan satu. Nah, sama kayak yang order 0 tadi, untuk mencari konsentrasi A itu kita dapat gunain dengan sistem integral. Tulis di sini. Mungkin kita bisa, teman-teman mungkin bisa mencoba juga ya. Ini aku coba D A per dt sama dengan K konsentrasi A pangkat satu. Kita integralin dengan dA konsentrasi A. Konsentrasi A yang di ruas kanan itu kita pindahin ke ruas kiri. Jadi dA per dengan konsentrasi A. Untuk dt-nya kita pindahin ke ruas kanan gitu. QA dikali dengan dt. Oh ya, di sini kita langsung integralin aja ya yang dt-nya. Sehingga kita dapat ln A terhadap sama dengan integral dari dt kan itu T. Sehingga ln A dikurang ln A0 sama dengan QA dikali T. Berarti ln A per ln A0 itu sama dengan min QA kali T. Sesuai dengan hukum integral, berarti kita ln A per A0 itu bisa menjadi eksponensial ln A per ln 0 sama dengan eksponensial QA per T. Aku lanjut di sini ya nulisnya. Jadi, sama dengan
konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan eksponensial dari QR per T sehingga konsentrasi A sama dengan A0 dikali eksponensial min QR T. Jadi, untuk mencari konsentrasi A pada reaksi order pertama itu dapat digunakan rumus sebagai berikut ini. Yang aku kotakin ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke second order reaction atau reaksi order kedua. Nah, di sini reaksi itu dikatakan memiliki order 2 jika reaksinya itu sebanding dengan kuadrat konsentrasi salah satu per reaksi atau dengan hasil kali konsentrasi dua reaksi yang masing-masingnya itu dipangkatkan dengan satu. Nah, untuk mencari konsentrasi A-nya itu sendiri, itu persamaannya itu secara umum itu dapat ditulis dengan konsentrasi A per dt sama dengan min QR konsentrasi A pangkat dengan 2. Nah, sama kayak yang reaksi nol dan juga reaksi satu pada reaksi order 2 ini kita untuk mencari nilai konsentrasi A itu juga memakai dengan sistem integral. Mungkin teman-teman bisa langsung coba aja. Sistemnya itu juga sama, sembari dengan aku juga mencoba. Oke, ini kita coba sama-sama ya. Oke, kayaknya kurang jelas kalau di sini ya. Oke, mungkin di sini ya saya tulis. Teman-teman bisa mencoba juga ya. Terus kita integralin kayak biasa. Prinsip integralnya masih sama ya teman-teman. Aku lanjut di sini ya, biar lebih jelas.
Oke. Setelah kita jawaban ini, berarti dapat kita tuliskan konsentrasi A itu sama dengan A0 per 1T. Mungkin itu yang saya kotakin itu ya teman-teman. Jadi pada reaksi order kedua ini untuk mencari konsentrasi A itu sama dapat digunakan pada rumus konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dibagi dengan 1 minus konsentrasi A0 kali dengan Ki A dikali dengan T. Nah, untuk dapat memahami nih tentang integrate of laws atau yang tadi, yang order 0, order 1, order 2 itu mungkin kalian bisa langsung aja buat mencoba menjawab simple question kali ini. Mungkin di sini aku coba untuk itu juga ya, coba untuk menjawab juga. Intinya itu pertanyaannya itu adalah penguraian N2O5 itu merupakan reaksi order pertama. Konstanta lajunya itu 0,4, 0,420 menit pangkat min 1. Jika konsentrasi awalnya itu, jika konsentrasi awal dari N2O5 itu adalah 1,0 M, berapakah konsentrasinya setelah 5 menit? Nah, di sini kan udah diketahui nih bahwasanya dia merupakan order yang pertama. Jadi, kita bisa lihat lagi yang order pertama. Yang ditanya itu kan berapa konsentrasi setelah 5 menit. Nah, di sini kita mungkin bisa pakai turunan yang ini. Yang ini ya, teman. Nah, mungkin kita bisa langsung masukin aja ya. Turunannya tadi adalah learn, no, eh. Jadi, learn A, learn A0, min Ki A kali T. Hingga learn N2O5 min 1,5 sama dengan di sini ya. Minus QI, laju konstantanya itu adalah 0,420. T-nya 5 menit. Eh, ini sama dengan min, ini bisa dihitung ya teman-teman. 2,10. Jadi konsentrasi dari N2O5 itu merupakan 0,12 M. Berarti ln dari 2,10 itu merupakan 0,12 M. Jadi konsentrasi dari N2O5 itu setelah 5 menit itu adalah 0,12 M.
Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mungkin kita langsung aja nih lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai reaction operating equilibrium, yaitu topik 17C. Awalnya, reaksi hanya dapat bereaksi dari reaktan ke produk. Namun, pada kasus ini reaktan dapat menjadi produk dan sebaliknya, produk kembali ke arah reaktan. Secara umum, hukum laju harus memperhitungkan laju reaksi maju dan reaksi balik serta menjelaskan pendekatan keseimbangan ketika laju maju dan mundur itu sama. Maka untuk lebih memahami nih, kita langsung aja ke first order reaction according equilibrium. Mungkin dapat kita lihat, perhatikan nih persamaan yang ada di layar. Itu dapat dilihat di persamaan di atas terjadinya yang namanya reaksi reversible. Reaksi reversible itu adalah reaksi di mana konversi reaktan menjadi produk dan konversi produk menjadi reaktan yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Eh, atau lebih sederhananya itu dapat diasumsikan bahwasanya reaksi di mana A membentuk B dan kedua reaksi itu maju dan mundur tersebut merupakan reaksi order pertama. Konsentrasi A itu berkurang dengan reaksi maju, tetapi meningkat dengan reaksi balik. Nah, perhatikan persamaan berikut ini. Ada konsentrasi A per dt itu sama dengan min Qi konsentrasi A plus Qi aksen konsentrasi B. Nah, untuk konsentrasi mencapai nilai keseimbangan itu didapatin sebagai berikut ini. Nah, untuk mendapatkan hasil persamaan kayak di layar itu kita bisa gunain pakai sistem integral kembali. Mungkin di sini aku akan eh, mencoba untuk menulis bagaimana asal usulnya itu tersebut. Oke, tapi ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita ketahui kan bahwasanya A0 itu sama dengan A plus B, yang mana AB, konsentrasi B itu sama dengan konsentrasi A0 dikurang dengan konsentrasi A. Maka persamaan dari ini tuh dapat ditulisin dengan konsentrasi A per dt sama dengan min Qi konsentrasi A ditambah dengan Qi aksen konsentrasi B. Sehingga dapat kita tulis konsentrasi A per dt sama dengan Qi konsentrasi A sama dengan, di sini kan konsentrasi B itu sama dengan A0 dikurang dengan konsentrasi A. Jadi di sini kita tulisnya Qi aksen konsentrasi A0 dikurang dengan konsentrasi A. Sehingga dA per dt itu sama dengan A ditambah dengan Qi aksen A0 dikurang dengan Qi aksen kali A. Saya di sini ini kali ini dapetin ini
Terus key action dikali dengan konsentrasi A juga didapat ini. Sehingga dapat kita tuliskan DA per DT itu sama dengan kita kelompokin yang mana konsentrasi A, yang mana konsentrasi A0, sehingga min QA tambah QA, QA aksen konsentrasi A ditambah dengan QA aksen konsentrasi dari 0. Nah, untuk mencari konsentrasi A nih, itu bisa diselesaikan dengan diferensial yang sama pada order 1. Di sini aku bikin pemisalan ya, teman-teman. Kalian bebas mau misalin bagaimana. Tapi di sini aku misalin W itu sama dengan min QA plus QA aksen konsentrasi A ditambah dengan QA aksen konsentrasi dari A0. Dan DW itu sama dengan min konsentrasi min QA ditambah dengan QA aksen konsentrasi A. Jadi min DW per KR kali KR aksen itu sama dengan sensitivity dari konsentrasi A. Kalau udah dapat pemisahan ini, maka dapat kita maka dapat kita selesai ini. Jadi min dw per a per qr aksen dt sama dengan w. Jadi min dw per w sama dengan a plus qr aksen dt. Jadi integral jadi kalau udah dapat persamaan ini kita dapat integralin ya kayak integral biasa. Nah, dw per w aksen integral terhadap dt. Ini kita integralin seperti biasa. Dan w sama dengan aksen integral dari dt itu adalah t. Jadi dapat kita tulis ln sama dengan h aksen integral terhadap A0 A dengan A0 sama dengan t. Sehingga dapat kita tuliskan ln min aksen presentasi A plus QI aksen
nol per CR eksponensial dari R plus min T. Kita turunin lagi. Min kayak aksen. Aksen. Eksponensial dari min T. Nih, mungkin teman-teman bisa sambil dicatat ya, soalnya nanti mungkin eh, kalau tempat yang nggak cukup, mungkin mau dihapus gitu. Jadi kalau sudah ini, kita turunin lagi. Kita turunin lagi. Jadi dengan min KR aksen. Nah, berarti kalian bingung juga ya. Oke, sama dengan min KR aksen A0 potensial T T hingga dapat kita turunin lagi. Jadi minus sama di atas. Jadi kita gabungin. Nah, aksen tambah QR eksponensial dari aksen T. Nah, kalau udah dapat kesamaan ini, berarti dapat kita tuliskan bahwasannya konsentrasi dari A itu merupakan QR aksen tambah QR dikali dengan eksponensial dari min KR per KR aksen per T per R. Mohon maaf, biar lebih biar lebih paham gitu ya teman-teman.
Aku ulangin lagi ya, yang persamaan ini. Oke. Jadi, aku tulis awal lagi ya, biar lebih rapi gitu. Jadi, konsentrasi A itu dapat dituliskan QR aksen plus QR dikali eksponensial mi QR QR aksen T QR QR aksen 6. Jadi, eh, ini ya teman-teman, rumus untuk mencari konsentrasi A ketiga, ketika kasusnya itu upper equilibrium gitu. Eh, mohon maaf, mohon maaf. Ini untuk mencari konsentrasi A. Jadi, eh, kemudian pada saat kesetimbangan di mana T itu mendekati tak hingga, maka eh, kita dapat tuliskan, oke bentar-bentar. Aku tulis di sini ya. Oke. Nah, ketika pada saat keseimbangan tuh T mendekati tak hingga, iya tak hingga. Nah, mendekati tak hingga, eh, maka dapat dituliskan konsentrasi A itu sama A equilibrium itu sama dengan QI aksen A0 min QI plus QI aksen. Dan untuk konsentrasi eh, B equilibrium itu sama dengan A0 dikurangi dengan A equilibrium. Jadi, A0 sama dengan A equilibrium kan TR no aksen. Sehingga dapat dituliskan konsentrasi B equilibrium itu sama dengan QR nol per dengan QR per QR aksen. Oke. Jadi pada saat kesetimbangan, ini ya, mungkin di sini ya aku tulis. Hmm, pada saat kesetimbangan itu, jadi K besar itu sama dengan eh, B equilibrium dibagi dengan A equilibrium. Jadi, tinggal masukin aja ya di sini Q A A0 per QA per QA aksen sama dengan dibagi equilibriumnya QA A0 per QA per QA aksen. Jadi pada saat keseimbangan itu rumusnya ini ya teman-teman. Duh, yang saya kotakin ya. Oke, ah, cukup panjang ya. Oke, mungkin
Itu aja ya. Mungkin kita bisa langsung next lagi ke yang namanya reaction methods. Di sini dapat kita katakan bahwasannya istilah relaksi itu menunjukkan kembalinya suatu sistem ke keseimbangan. Pada kinetika kimia, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pengaruh yang diterapkan itu bergeser ke posisi keseimbangan reaksi. Ini kita langsung aja ke yang pertama, yaitu the equilibrium A menjadi B dan B menjadi A, yaitu first order forward and reverse. Reverse. Nah, kasus ini setelah lonjakan suhu itu tidak lagi berada pada keseimbangan, ia akan kembali ke konsentrasi keseimbangan baru. Jadi dapat dapat ditulis seperti pada di layar ya, yaitu eh, konsentrasi A sama dengan konsentrasi konsentrasi equilibrium ditambah dengan X, sedangkan untuk konsentrasi B itu eh, konsentrasi B equilibrium dikurang dengan X. Oke, di sini untuk mencari nilai konsentrasinya, di sini kita dapat nih mencari nilai konsentrasinya dengan cara berikut ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba langsung juga boleh. Oke, di sini aku tulis di sini ya. Di konsentrasi C min A konsentrasi A plus A si B. Di A konsentrasi A equilibrium plus X tambah dengan si F. Ya, min A plus QA aksen X sama dengan min QA plus QA aksen. Nah, di sini kita pakai pemisahan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini aku misalin konsentrasi dari DA per DT itu adalah DX per DT. Dan 1 per QA per QA aksen itu adalah tau. Ini merupakan tau ya, teman-teman. Tau, bukan teh, tapi tau. Sehingga di sini dapat kita tulis ya, teman-teman. eh dx per dt itu sama dengan min qi tambah qi aksen kali x. Jadi dx per x itu sama dengan min qi aksen dt. Kita langsung integralin aja. Sini x. Nah, ln x sama dengan tadi pemisahannya ini kan, berarti min 1 per tau dikali dengan T. Jadi integralnya X per X0 itu sama dengan eksponensial dari T per tau. Sehingga X-nya itu sama dengan X0 eksponensial min T per tau. Nah, nanti ya teman-teman. Mungkin kalau aku ada kesalahan, mungkin mohon maaf ya. Saya juga masih sama-sama belajar di sini. Mungkin kita bisa langsung next aja lagi ke topik yang kedua di dalam relaksi matriks ini, yaitu first order forward and second order reverse. Di sini terdapat dua produk ya.
Oke. Itu terdapat dua pojok. Jadi kita dapat lihat di layar itu untuk mencarinya S itu masih sama kayak tadi. Mungkin aku coba tulis di bawahnya ya. Eh, oke. D, DT, A, Sen, A, A ekubium plus dengan X ditambah dengan QA bium min X. Nah, di sini tuh yang bertindak sebagai produk tuh B dan C, sedangkan A itu bertindak sebagai reaktan ya. Jadi, QA, ini kita kali satu-satu ya, ini kali ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau tulisan saya kurang jelas atau jelek gitu. Oke, sehingga didapatin hasilnya tuh min QA, QA aksen, B ekibium, bium, X. Ini kita satuin ya. Nah, ini kan nilainya nol. Dan ini kita abaikan. Nah, mengapa ini kita abaikan? Karena kita bisa asumsikan bahwa nilainya itu sangat-sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi akan hasilnya nanti. Oke, eh mungkin aku lanjut ke sini ya. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya agak kacau atau kurang jelas, soalnya saya masih belajar untuk nulis di sini juga. Oke, eh, kalau udah dapat ini bisa kita langsung tulis saja ya. Ke DT, terus sama dengan, oke, ya sama dengan. eh, Kan kita ketahui nih bahwasanya DA per DT itu sama dengan DX per DT. Jadi DX per DT kita masukin ke persamaan yang ini sisanya yaitu min KF plus maaf aksen B ekubium ditambah C X. Kita integralin kembali.
Kayak ada yang salah, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Kita integralin yang di atas. CA, terus kita pindahin dulu ya. Dx per X tuh juga aksen ini CA ya. Ya, mana ya? Ini aku lanjut di sini dulu ya. Bium DT. Aku lanjut di sini ya teman-teman. Maaf jika spesiesnya itu sangat-sangat sempit. Oke, aku lanjutin lagi ya. Jadi kalau dia kayak gini, segera dari dx per x itu sama dengan, ah, bentar. Biar nggak bingung ya teman-teman. Yang ini mungkin aku hapusin dulu. Oke. Jadi ini kita lanjut di sampingnya ya. Oke. Kita pindahin ke X, pindahin ke sini. Jadi kita integrain kembali. Oke. Min aksen yum plus yum tegak dari DT. Jadi ln X an min ci A aksen B equilibrium. Nah, ya, kalian langsung aja integralin langsung sehingga hasil hasil akhirnya nanti itu hasil akhirnya itu nanti
Ini ya teman-teman. Hasilnya itu bakal jadi KR kubium dengan KR aksen B ekubium C kubium. Sehingga K besarnya itu sama dengan B ekubium C ekubium per A ekubium C. Oke. eh Oke, teman-teman, mungkin penjelasan tentang topik reaction averaging equilibriumnya udah selesai. Untuk next topic mengenai the Arrhenius equation itu bakal dijelasin oleh partner aku. Di sini aku mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ataupun dalam perhitungan tadi ada yang salah. Kemudian tulisannya juga banyak yang gak jelas. Aku mohon maaf atas kekurangan aku. Di sini aku masih belajar. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin next nanti penjelasan tentang the Arrhenius equation akan dijelaskan oleh partner aku. Mungkin bisa partner aku silakan ambil alih. Terima kasih semuanya. Cek, 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 cek.
Cek. Cek. Sim turung sim. Sim. Sim ta sim. Suaranya sempat turung sim. Sim. Sim sempat turung sim. Suaranya sim. Sim ta sim. Suaranya dicek sim. Tolong sim. Sempat turung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye sim? Piye? Oke, langsung saja ya. Berhubung tadi sudah mengecek dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, atas Mas Rory yang sudah membantu saya dalam merekod sebuah Zoom ini. Dan langsung saja, jadi kita akan memasuki yaitu reaksi mekanisme yang dimana di buku Atkins ada di topik nomor 17, yaitu saya terdapat topik 17D, 17E, dan 17F, yang dimana pertama saya akan mempresentasikan sebuah persamaan Arrhenius. Jadi tujuan dari mengetahui dari persamaan ini untuk mengeksplorasikan ketergantungan laju reaksi pada suhu mengarah pada perumusan teori yang mengungkapkan rincian proses yang terjadi ketika molekul reaktan bertemu dan mengalami reaksi. Jadi di mana intinya ketergantungan suhu terhadap laju reaksi itu tergantung pada suatu energi aktivasi, yang dimana energi minimum yang diperlukan untuk reaksi terjadi dalam pertemuan antara reaktan. Jadi reaksi kimia biasanya berlangsung lebih cepat saat suhu dinaikkan. Ditemukan secara eksperimental untuk banyak reaksi bahwa Plon KR seperti memberikan garis lurus dengan kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan LNKR merupakan
peningkatan KR, yang dimana dihasilkan dari penurunan seperti, yaitu kenaikan T. Jadi dari pertemuan ini, kita akan memasuki pada suatu temperatur depends of reaction rate, atau ketergantungan suhu pada laju reaksi, yang dimana karakteristik ketergantungan suhu dari suatu reaksi biasanya dinyatakan secara matematis dengan memasukkan dua parameter, satu mewakili intercept dan yang lainnya kemiringan garis lurus dari apa yang disebut plot Arrhenius, yang dimana dari len KR terhadap seperti dan menulis persamaan Arrhenius. Jadi nah ini dimana yang di buku Atkins dari persamaan Arrhenius itu len KR sama dengan len A min EA per RT. Di mana pada suatu parameter A itu diperoleh dari intercept garis pada seperti sama dengan 0, yang dimana pada suhu tak terhingga akan misal saya mempunyai segitiga. Jadi yang dinamakan tingginya itu merupakan len KR-nya. Jadi untuk yang lebarnya itu merupakan sepertinya. Dan untuk yang kemiringannya itu dinamakan persamaan Arrhenius, yang dimana kemiringan minus energi aktivasi dan R. Jadi saya lanjutkan. Disebut faktor frekuensi itu merupakan biasanya masih merupakan faktor praeksponensial, yang dimana parameter energi aktivasinya yang diperoleh dari kemiringan garis yang sama dengan EA per R disebut sebagai energi aktivasi. Secara kolektif, kedua besaran tersebut merupakan parameter Arrhenius. Dua parameter tersebut yang dinamakan seperti pada buku Atkins, yaitu persamaan Arrhenius. Terus lanjut. Untuk persamaan Arrhenius sendiri dalam suatu parameter itu ada dua. Yang pertama yang tadi saya sudah singgung, parameter A itu merupakan potongan garis, merupakan dari seperti, yang untuk parameter energi aktivasi merupakan kemiringan garis seperti min EA per R, di mana dari kemiringan tersebut merupakan suatu parameter energi aktivasinya. Lanjut. Nah, ini merupakan yang tadi saya seperti gambarkan. Untuk plot Arrhenius, plot tinta terhadap sepertujuh merupakan garis lurus ketika reaksi mengikuti perilaku yang dijelaskan oleh persamaan Arrhenius, di mana kemiringannya merupakan E per R. Dan untuk potongannya pada seperti sama dengan 0 adalah len A. Untuk pengaruh suatu katalis terhadap energi. Untuk pengaruh suatu katalis terhadap energi aktivasi merupakan persamaan Arrhenius yang memprediksi bahwa konstanta laju reaksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan suatu suhu atau dengan menurunkan energi aktivasinya. Jadi pengubahan suatu suhu campuran reaksi mudah dilakukan. Untuk mengurangi energi aktivasi yang lebih menantang, itu tetapi dimungkinkan jika reaksi berlangsung dengan adanya suatu katalis yang sesuai. Adanya zat yang mempercepat reaksi, itu tetapi tidak akan mengalami suatu perubahan kimia berkatalis menurunkan suatu energi aktivasi reaksi dengan menyediakan jalur alternatifnya. Mungkin dari topik 17 itu saja, dan kita memasuki suatu reaksi dasar. Nah, jadi mengapa sih kita harus mengetahui suatu reaksi dasarnya? Karena
dalam suatu mekanisme itu kemampuan untuk membangun hukum laju untuk reaksi yang terjadi dengan urutan langkah itu memberikan suatu wawasan atau pembelajaran buat kita tentang reaksi kimia pada tingkat molekuler dan juga menyarankan bagaimana hasil produk yang diinginkan dapat dioptimalkan. Untuk intinya gini, banyak reaksi kimia yang terjadi sebagai urutan langkah yang lebih sederhana dengan hukum laju reaksi yang sesuai dapat digabungkan menjadi suatu hukum laju keseluruhan dengan menerapkan berbagai pendekatan. Jadi, materi ini itu tentang suatu laju reaksi yang mengarah pada pemahaman tentang mekanisme reaksi. Analisisnya ke dalam urutan langkah-langkah dasar. Langkah dasar sederhana itu memiliki hukum laju yang sederhana yang dapat digabungkan menjadi hukum laju keseluruhan dengan menggunakan satu atau lebih secara maksimal ya, gitu. Nah, di sini yang ada di layar kita mengetahui plot 17E1 yang dimana reaksi dasarnya banyak reaksi kimia terjadi sebagai urutan langkah yang lebih sederhana dengan hukum laju yang sesuai dapat digabungkan menjadi hukum laju keseluruhan dengan menerapkan berbagai pendekatannya. Di mana reaksi dasar, banyak reaksi yang terjadi dalam urutan langkah. Ya, itu disebut yang namanya reaksi elementer. Yang masing-masingnya hanya melibatkan jumlah kecil-kecil molekul atau ionnya. Jadi reaksi yang khas, reaksinya itu yang di buku Atkins itu disebutkan H dihubungkan dengan BR, 2 menjadi HBr plus BR. Yang dimana fase spesies yang tidak ditentukan dalam persamaan kimia untuk reaksi dasar dan persamaan mewakili proses spesifiknya yang terjadi pada molekul individu. Persamaan ini misalnya apa ya? Menandakan bahwa atom H itu menyerang ke molekul BR2-nya itu untuk menghasilkan molekul HBr dan atom Br, di mana molekularitasnya reaksi elementer merupakan jumlah molekul yang bergabung untuk bereaksi dalam reaksi elementer. Dalam reaksi unimolekuler, satu molekul menggoyahkan dirinya sendiri dan atom-atomnya itu membentuk susunan baru. Jadi seperti pada isomerisasi sikloprana menjadi propena, di mana dalam reaksi bimolekuler itu sepasang molekul bertabrakan dan bertukar energi, atom atau kelompok atom, atau juga bisa mengalami beberapa jenis perubahan lainnya. Penting untuk membedakan molekularitas dari urutan. Ada dua nih. Yang pertama, orde reaksi itu merupakan besaran empiris dan diperoleh dari hukum laju yang ditentukan secara eksperimental. Dan untuk yang keduanya, molekularitas itu mengacu pada suatu reaksi dasar yang diusulkan sebagai langkah individu dalam suatu mekanisme. Nah, untuk hukum laju reaksi elementer unimolekuler itu merupakan orde pertama dalam suatu reaktan, yang dimana dicontohkan dalam buku Atkins itu A menjadi P dengan rumusnya D kalikan A per DT sama dengan minus KR per A. Nah, ini merupakan suatu mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi yang menyatakan jenis dan jumlah tahap pada suatu reaksi. Reaksi elementer itu ada 3. Yang pertama unimolekuler dan bimolekuler termolekuler. Nah, yang ada di layar kalian ini merupakan contoh-contoh dari unimolekuler, bimolekuler, dan termolekuler. Yang dimana contoh unimolekulernya itu N2O5 O5 star itu menjadi NO2 plus NO3.
lajunya sama dengan KN2O5 star. Itu yang unimolekuler. Bisa dilanjut ya. Untuk suatu reaksi, laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau sebuah produk terhadap waktu. Jadi M per S. Untuk laju rata-ratanya ya A sampai ke B itu lajunya bisa dihitung sama dengan minus delta A per delta D. Untuk delta A-nya sama dengan perubahan suatu konsentrasi A dalam selang waktu delta T-nya. Sedangkan delta B-nya itu perubahan konsentrasi B dalam selang waktu delta T. Karena A menentukan terhadap waktu dan delta A bernilai negatif. Banyak reaksi yang terjadi dalam urutan langkah itu menjadikan jumlah kecil molekul atau ionnya itu bereaksi dalam suatu elementer yang khas yang tadi saya sudah singgung mengenai H dengan BR satunya itu menjadi suatu HBr plus BR. Nah, mudah. Untuk hukum laju reaksi bimolekuler antara elementer merupakan orde yang kedua. Yang pertamanya A plus B, itu menjadikan P. Dan untuk D dikalikan A, itu diper dengan DT atau waktu. Sama dengan bisa menjadi hasilnya minus KR A kalikan B. Gitu ya. Dalam kita memasuki materi yang kedua, mengenai 17E2, reaksi elementer yang berurutan, di mana ada beberapa reaksi berlangsung melakukan pembentukan intermediat atau dilambangkan sebagai I, seperti dalam reaksi unimolekuler berurutan. Itu contohnya A pada suatu konsentrasi A menjadi I dan I menjadi konsentrasi B, hasilnya P. Gitu. Jadi, perhatikan nih, bahwa zat antara terjadi dalam langkah-langkah reaksi, tetapi tidak muncul dalam reaksi keseluruhannya, yang dalam hal ini merupakan A menjadi P. Setiap reaksi balik ya. Jadi kita mengarah ke suatu P, dan yang dari P balik. Begitu. Setiap reaksi balik diabaikan di sini. Jadi, sehingga reaksi yang berlangsung dari A ke semua P, itu bukan campuran kesetimbangan di antara keduanya. Contoh dari jenis mekanisme ini merupakan peluruhan keluarga radioaktif, yang dimana ini dicontohkan 239 O ke 23,5 minus itu menjadi 239 NP dan menjadi 2,35 hari menjadi 239 PU. Nah, itu merupakan peluruhan keluarga radioaktifnya. Lanjut, mengenai laju dekomposisi unimolekuler A, merupakan D rumusnya ya, itu dA per dt sama dengan minus Ka kali A. Perantara I dibentuk dari A pada suatu laju K, yang dimana pada laju K itu merupakan dari konsentrasi A, tetapi meluruh menjadi ke laju B. Pada laju K dan I-nya itu merupakan peluruhannya. Oleh karena itu, tingkat pembentukan bersih dalam suatu I-nya bisa dikatakan DI per DT sama dengan KA kali A sama minus K konsentrasi B I jadinya. Jadi menjadikan sebuah produk dibentuk oleh peluruhan unimolekuler A. Nah, untuk produk P dibentuk oleh peluruhan unimolekuler A. Jika diasumsikan bahwa awalnya konsentrasi A tersebut atau konsentrasi molar A-nya itu merupakan suatu A. Untuk hukum laju orde pertama dari persamaan 17E
tiga yang tadi itu dapat diintegrasikan seperti dalam sebuah mana ya? Di 17B ya. Oke, 17B pokoknya. Itu mengenai orde yang pertama dari persamaan tersebut ya. Untuk yang memberikan itu menjadikan A sama dengan A0 E pangkat minus KA per T. Gitu. Ketika persamaan ini disubstitusikan dengan kepersamaan yang ini, yang di atas, produk P, itu ketika persamaan ini disubstitusikan tersebut, hasilnya itu akan menjadi, setelah penataan ulang ya, itu menjadi DI per DT plus KB I sama dengan KA kalikan A0 energinya pangkat minus KA per T. Gitu. Nah, untuk persamaan diferensial ini mempunyai bentuk baku dalam arti telah dipelajari dan dicantumkan penyelesaiannya dengan kondisi awalnya I terus 0 karena pada awalnya tidak ada zat antara solusi persamaan diferensial asalkan K dengan K itu merupakan yang ada di layar kalian I sama dengan KA per KB min KA yang dimana dikalikan dengan E pangkat minus KAT minus E pangkat KAT kali A0-nya. Setiap saat A plus I plus P-nya itu sama dengan A. Jadi bisa menghasilkan diasumsikan atau pada rumus yang berikutnya. P sama dengan 1 plus KA E pangkat 2 minus KBE KAT per KB minus KA dikalikan dengan A0-nya. Untuk konsentrasi zat antara I naik ke maksimum dan kemudian diturunkan ke 0, konsentrasi produk P naik dari 0 menuju A, ketika semua A telah diubah menjadi P, itu menjadikan konsentrasi menjadi begini grafiknya. Untuk yang sebelah kiri ini merupakan konsentrasi yang dimana satuannya J per A-nya. Untuk yang bawah itu merupakan suatu waktu atau KAT. Ini merupakan wilayah dari suatu A dan ini merupakan dari suatu P. Ini pada suatu ini merupakan dari suatu I dan yang ini merupakan suatu dari P. Gitu. Untuk yang selanjutnya 17E dari perkiraan kondisi tunak yang dimana peningkatan yang cukup besar dalam kompleksitas matematika itu segera setelah mekanisme reaksi memiliki lebih dari beberapa langkah atau reaksi balik diperhitungkan ya. Itu skema reaksi yang melibatkan banyak langkah hampir selalu tidak dapat dipecahkan secara analitik ya, dan diperlukan suatu metode penyelesaian yang cukup atau secara alternatif. Jadi untuk steady state expropriation yang juga secara luas itu disebut pendekatan kondisi tunak, kuasai untuk membedakannya dari kondisi tunak sejati untuk mengasumsikan bahwa perantara satu dalam kondisi rendah. Nah, untuk rumusnya steady state DI per DT sama dengan 0. Gitu ya. Untuk I dan sama dengan KA per KB kalikan dengan A. Untuk DP-nya per DT sama dengan KA kali I suatu KA kalikan A. Gitu ya. Nah, ini merupakan penjelasan dari yang tadi mengenai nanti diintegralkan. Ini nanti akan dibahas lebih berlanjut ketika di semester 5.
Berikut 17E4, yaitu the rate determinant state. Ketika pendekatan kondisi tunak yang valid itu ketika Ka kurang dari Kb dalam suatu reaksi A menjadi ke produk P, gitu ya. Untuk langkah menuju laju RDS adalah langkah dalam mekanisme yang mengontrol laju keseluruhan reaksi. Nah, ini untuk pengontrolan ya suatu laju keseluruhan dalam reaksi. Lanjut. (17E5) pra keseimbangan atau sebelum equilibrium, yang dimana sekarang perhatikan mekanisme yang sedikit lebih rumit di mana zat antara I mencapai kesetimbangan dengan reaktan A dan B-nya. Nah, kita bisa lihat dari persamaan ini A plus B menjadi sebuah produk I dan P, yang dimana prakeseimbangan ini dapat muncul ketika laju peluruhan zat antara kembali menjadi sebuah reaktan jauh lebih cepat daripada laju pembentukannya. Skema ini pada sebelum equilibrium, di mana zat antara berada dalam kesetimbangan dengan reaktan, di mana sebelum mencapai equilibrium dapat muncul ketika laju peluruhan zat antara kembali menjadi reaktan jauh lebih cepat dari pada laju pembentukan produk. Kondisi ini terpenuhi jika Ka lebih Ka itu lebih besar dengan Kb karena Ka-nya merupakan saya asumsikan dalam mencapai keseimbangan. Maka nah itu ya, dalam mekanisme pra keseimbangan ini merupakan langkah dari penentuan laju. Berikut 17E6, kontrol kinetik dan termoreaksi. Ada beberapa kasus reaktan yang dapat menimbulkan berbagai produk, seperti dalam nitrasi benzena itu tersubstitusi tunggal ketika berbagai proporsi produk tersubstitusi atau orto, meta, dan para yang diperoleh. Tergantung pada daya pengarah dari produk aslinya. Nah, ini merupakan suatu persamaan atau laju bereaksi yang tadi A plus B menjadi ke produk P1 dan produk P2 merupakan nanti hasilnya KR1 atau KR2 dikalikan dengan AB, gitu ya. Nah, waktu untuk 10 menit lagi, kita memasuki ke contoh mekanisme reaksi 17F. Nah, tujuannya apa sih kita? Nah, banyak reaksi yang berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan beberapa langkah dasar. Dalam setiap kasusnya merupakan mungkin ya untuk mendekati pengaturan dan atau pengujian dari hukum laju dengan mengusulkan mekanisme dan bila sesuai menerapkan pendekatan kondisi mapan. Suatu reaksi ini perkiraan apa sih tujuannya? Perkiraan kondisi tunak itu sering dapat digunakan untuk menurunkan hukum laju atau suatu mekanisme yang diusulkannya. Nah, 17F itu lebih spesifik lagi mengenai reaksi unimolekuler. Jumlah reaksi fase gas itu mengikuti kinetika orde pertama seperti dalam isomerisasi siklopropana menjadi propena. Untuk persamanya ini siklo C36H6 satu pada gas itu
menjadikan CH3CH sama dengan CH2 gas. Nah, itu ya. Untuk masalah dengan interpretasi hukum laju orde pertama merupakan bahwa mungkin sebuah molekul memperoleh energi yang cukup untuk bereaksi sebagai akibat dari tumbukan dengan molekul yang lain. Namun tumbukannya merupakan peristiwa bimolekuler yang sederhana. Jadi bagaimana sih mereka dapat menghasilkan hukum laju tersebut? Bukan? Nah, ya agak simpel. Reaksi fase gas orde pertama secara luas itu disebut unimolekuler, yang dimana mereka juga akan melibatkan langkah unimolekuler elementer, di mana molekul reaktan berubah menjadi sebuah produk. Gitu ya. Ada dua kelas utama, proses polimerisasi, dan masing-masing kelas massa molar rata-rata produk bervariasi dengan waktu dengan cara yang berbeda. Yang pertama, stepwise polymerization atau polimerisasi yang bertahap. Yang keduanya, chain polymerization atau polimerisasi yang berantai. Ke contoh yang pertama, mengenai polimerisasi yang bertahap. Polimerisasi yang bertahap di sini itu polimerisasi bertahap merupakan suatu mekanisme produksi atau produksi poliamida seperti dalam pembentukan nilon -66, yang dimana H2N CH2 6NH2 dijumlahkan dengan HOOC CH2 4COOH itu menjadi H2N CH2 6NHCO CH2 4COOH dijumlahkan H2O. Ikut ya. Mengenai polimerisasi rantai, itu polimerisasi rantai terjadi dengan penambahan monomer ke polimer yang sedang tumbuh, seringkali dalam proses rantai radikal. Ini menghasilkan pertumbuhan yang cepat dari rantai polimer individu untuk setiap monomer yang tersedia untuk bereaksi. Contohnya termasuk penambahan polimerisasi etena metil metakrilat dan stirena seperti pada persamaan tersebut. Itu ya. Langkah karakteristik dalam reaksi berantai, inisiasi pembentukan radikal aktif, yang dimana LAN menjadi R plus R dan M plus R itu menjadikan M1, di mana dalam ya itu merupakan radikal aktif ya, pembentukan radikal aktif. Memasuki yang ketiga, reaksi yang dikatalis oleh enzim, di mana katalis itu merupakan zat yang mempercepat reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia bersih. Katalis menurunkan energi aktivasi reaksi dengan menyediakan jalur alternatif untuk reaksi tanpa katalis. Enzim yang merupakan katalis biologis homogen sangat spesifik dan dapat mengalami efek dramatis pada reaksi yang dikendalikannya. Misalnya, enzim katalase mempercepat suatu reaksi yang dikatalisisnya dengan faktor 10⁻12 pada 298 Kelvin. Enzim mengandung situs aktif yang bertanggung jawab untuk mengikat substratnya, reaktan, dan memproses menjadi sebuah produk. Untuk seperti halnya katalis apapun, situs aktif kembali ke keadaan semula setelah produk dilepaskan. Banyak enzim terutama terdiri dari protein. Beberapa menampilkan CO faktor organik atau anorganiknya di situs aktifnya. Namun molekul RNA-nya tertentu juga bisa menjadi suatu katalis biologis yang membentuk ribozim. Nah, berikut penerangan dari saya mengenai topik 17D sampai 17F. Jika ada yang kurang berkenan, atas kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa menjelaskan lebih detailnya. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan ke dalam Zoom ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.